calon masa depan yang cerah. Semoga Allah akan kita kabulkan apa yang kita impikan semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kita merasa bersyukur hadir Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, ya, untuk diberikan napas bebas untuk menghirup napas, sementara saudara kita di rumah sakit banyak yang menghirup napas saja harus bayar, ya. Kita hari ini diberikan gratis kepada Allah. Kalau pas selawat dan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Bapak dan Ibu adalah hari yang berbahagia. Kalau hari esok masih goib buat kita, karena hari yang berkualitas itulah hari ini. Besok hanya berpikir kalau Allah masih berikan kita hidup, tapi hari ini adalah hari kenyataan buat diri kita. Buatlah hari ini hari yang berkualitas. Kalau bisa rencanakan, kalau Allah berikan besok hari kita masih hidup lagi, pikirkanlah hari yang berkualitas untuk esok kalau Allah masih berikan kepada kita. Artinya hari ini manusia yang bisa rencana, tapi rencana manusia sehebat apapun tergantung Allah mengizinkan atau tidak. Hari ini kita masih diizinkan, ya, pada Allah. Terima kasih oleh leader besar kita, Bapak Haji Irfan Onassis. Tepuk tangan buat leader besar kita. Terima kasih dengan leader kita juga Pak Isma, ya. Saya juga merasa terima kasih dengan beliau. Mungkin dengan adanya beliau lah saya bisa berdiri di tempat Anda ini. Tanpa beliau mungkin saya tidak pernah hadir di sini. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saya akan memberikan tips-tips buat Anda, ya. Karena saya lihat ketika orang melihat gudang emas itu, dia kalau ada pintunya itu, yang jelas emas itu bisa diambil dari pintu. Tapi pintu itu tentunya namanya emas, pasti ada gembok dan kuncinya. Betul. Tapi kalau saya lihat, itu gemboknya dengan kuncinya pasti lebih kecil dari kuncinya. Gemboknya itu besar, tapi kuncinya kecil. Jadi suksesnya seseorang pun sebetulnya hal-hal yang kecil sebetulnya yang membuat kita ini gagal. Ya, alasan inilah, alasan itu dan sebagainya. Ya. Padahal tanpa kita sadari, itu dulu pun pernah kita sebelum main di sini udah kita lakukan. Gitu. Tapi ini dibuat satu alasan. Jadi orang yang membuat gagal itu biasanya banyak alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Ya. Jadi betul kata Pak Isma. Kita harus hormatin upline kita. Upline kita itu seperti orang tua yang melahirkan kita. Tanpa ada orang tua, sejahat apapun orang tua itu, tanpa dia tidak ada kita. Hari ini juga Anda di tempat ini pun tanpa ada yang mengajak Anda tidak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Ya, kita harus terima kasih, ya, karena begitu pedulinya dia mengajak kita, karena dia tahu adalah kita orang potensi. Ya, kita diajak untuk memikirkan masa depan keluarga. Kuncinya di dalam satu kehidupan sukses dan tidaknya itu tergantung oleh pikiran, ya, dan ucapan. Orang biasanya kalau berpikir salah itu ucapannya ikut salah, tindakannya pun pasti ikut salah. Termasuk orang sakit itu yang berat sebetulnya berawal dari pikiran. Makanya dokter terbaik di dalam diri kita itu adalah diri kita. Kalau dokter di rumah sakit itu sebagai yang untuk untuk mengetahui tentang penyakit kita, tapi yang paling bisa mengobati itu dominan adalah pikiran kita. Di sini ada satu pasang, ya, Bu Ani dengan Pak Nino ini ketemu saya. Beliau ini waktu pertama datang ketemu saya itu beliau itu 3 kali istirahat dari Bekasi, jantung, bahkan diponis itu sama dokter mungkin mau dioperasi. Ya, Bu Ani sendiri ini orangnya pucet banget karena dia punya menderita penyakit diabetes. Tapi hari ini Anda lihat wajahnya. Ya, seketika itu bertemu dengan saya 5 menit wajahnya berubah total. Langsung wajahnya seketika itu berubah seakan-akan sudah ada energi yang baru. Karena ucapan saya, Bapak nggak penyakit kan? Dan Bapak ini orang sehat. Maka Bapak jangan bangga kalau masuk rumah sakit. Kalau Anda sakit jangan coba-coba masuk rumah sakit. Masuklah ke rumah sehat. Karena ketika Anda masuk ke rumah sakit, Anda ngedon karena sana banyak orang terkapar. Ya, saya obati dengan kata-kata saya. Bapak ini bukan orang sakit, orang sehat, cuma pikiran Bapak saja
itu nanti malam saya wajahnya berubah, macam ada energi baru. Nah, jadi hari ini Bapak dan Ibu, makanya Anda harus hadir dalam pertemuan apapun, karena itu obat. Pertemuan ini sebagai obat, ya. Rohnya ada di pertemuan. Saya lihat jadi Pak Santoso sudah memberikan terapi di dalam tubuh, ya, tubuh manusia itu. Pak Isma sudah memindahkan otak kiri ke otak kanan. Saya tinggal meneruskan mindset Anda dan ucapan Anda. Sehari-hari ilmu kehidupan kita ini tanpa kita sadari, ucapan adalah bagian dari doa. Suatu contoh, ya. Jangan ketika kita merintis satu perusahaan, kata-kata susah itu diucapkan, itu pantang. Betul. Susah, sulit, nggak mungkin, itu nggak boleh diucapkan. Semakin sering Anda ucapkan itu akan menjadi satu kenyataan. Yeah. Boleh Anda cek orang yang sering mengatakan susah, hidupnya pasti susah. Boleh cek. Bawa ke saya kalau ada orang yang sering ngomong susah hidupnya itu ada, bahagia itu enggak. Sukses itu relatif, ya. Jadi jangan Anda pikir sukses itu seakan-akan Anda punya rumah mewah, mobil mewah, ya. Itu efek aja. Tapi kalau Anda sudah tentram di hati dan pikiran Anda, sudah menyatu, ya, artinya satu irama pikiran dengan hati Anda, itu termasuk sukses Anda. Karena Anda sudah bisa mengendalikan nafsu Anda untuk berpikir negatif. Ucapan itu berbahaya. Suatu contoh, hari ini banyak orang masuk penjara gara-gara ucapan. Dianggapnya sepele itu ucapan. Ya, tapi Allah yang melesetkan ucapan itu bisa masuk penistaan lah, segala macam sampai 12 tahun, 10 tahun. Itulah tanda-tanda ucapan itu berbahaya. Jadi kunci dari sukses pun itu dari ucapan. Suatu contoh, Anda mungkin begitu ada acara, datang hujan, Anda, wah sial hujan. Itu kata-kata sial itu yang membuat Anda nggak bisa sukses. Bukan nggak bisa, prosesnya lama lagi karena Anda sudah nggak bersyukur kepada Allah. Ucapan Anda sial itu bukan dari orang, Anda yang sial. Anda mengatakan dalam perjalanan buru-buru, wow macet gitu, itu juga berbahaya. Karena bukan seketika Anda mengatakan macet, efek dari ucapan Anda bilang macet itulah sehingga macet segala-galanya. Ya, akhirnya efeknya itu Anda berbisnis pun macet. Ya, mau spek orang pun nggak mau gabung. Itu yang diucapkan tadi dengan Pak Santo Metal Blok tadi. Penyebabnya banyak dari diri sendiri. Jadi penyakit itu pun diawali dari diri sendiri. Kegagalan pun berawal dari diri sendiri. Karena Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Merubah orang lain adalah sulit, tapi jauh lebih sulit adalah merubah diri sendiri. Jadi hati-hati dengan Anda berpikir. Pikiran Anda itu hampir sama dengan yang dipegang Pak Haji ini, ada di sini. Ini PowerPoint namanya. Ini adalah sebagai untuk memberikan apa di sini, cahaya, frekuensi aja. Tanpa ada PowerPoint ini, di sana itu tetap cuma putih aja. Ya, ini adalah pikiran Anda, ini adalah otak yang menerima informasi, layar ini adalah sebagai masa depan Anda. Setuju nggak? Setuju. Kalau Anda mengatakan susah, ini dikatakan susah, itu muncul di sana pasti susah. Betul. Pasti, Bu. Makanya Allah mengatakan tidak akan pernah berubah. Jika Anda tidak berubah sampai kiamat itu tidak berubah. Kenapa? Setuju ya, Pak? Setuju. Begitu bahayanya pikiran itu dalam ucapan itu. Jadi kalau Anda mengatakan itu dirubah, kata-kata macet itu kalau bisa dirubah, bagaimana efeknya supaya itu baik ya? Wow, jalanan penuh. Ya, wow, penuh sekali. Jadi enjoy. Karena kalau Anda mengatakan macet itu stres, beban, Pak. Sementara kita menjalankan bisnis punya masa depan, tapi jangan dikasih beban. Kata-kata, wah macet itu membuat beban. Apalagi utang banyak banget, itu sebetulnya beban. Iya. Utang itu bukan nggak dibayar, tapi jangan dipikirin. Kalau Anda pikirin makin banyak itu. Makanya hati-hati. Islam itu mengajarkan jangan banyak utang. Iya, makin ruwet. Supaya kita tidak berpikir hutang terus. Karena kalau hutang itu beban. Iya. Tapi kalau Anda berbalik berpikir hijrah di otak kanan kata Pak Isma tadi, itu bukan hutang. Anda itu ternyata dipercaya orang. Tapi Anda salah menjalankan uang itu. Jadi Anda sebetulnya orang amanah. Kalau Anda mengatakan, oh ternyata saya orang amanah, letak bersyukurnya itu di situ. Jadi kalau Anda selalu sering mengatakan orang amanah, nanti dikirim orang amanah untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi karena Anda selalu ucapannya hutang, itu akan menjadi numpuk hutang itu. Karena Anda sendiri yang memanggil itu. Ibu dan Bapak, kita harus sadar hari ini.
Kita hidup di alam yang nyata, tapi alam kuantum